Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Saat sinar cahaya emas kebiruan dan abu-abu menyebar, kekuatan udara dari kedua belah pihak menyebar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah terkena topan, dan mendarat di tanah. Tidak ada yang berani tinggal di langit. Jika gerakan mereka sedikit terlambat, mereka akan menahan kejutan dari aliran udara mengerikan yang menyebar dengan keras di langit. Bentrokan antara dua komandan menyebabkan dampak yang menghancurkan bumi, yang juga mengapa mereka tidak melakukan intervensi ringan. Jika kerusakan akibat pertempuran di antara mereka menyebar ke tentara yang bertempur di bawah, kehancuran yang akan terjadi bukanlah lelucon. Tetapi yang mengejutkan semua orang yang menonton, pada saat sinar cahaya dua warna bersentuhan dengan perisai siput surgawi matahari dan bulan, itu menyebar tanpa suara, tidak terpengaruh sedikit pun. Apa yang terjadi? Ini adalah pemikiran yang dibagikan oleh semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Benar, bagaimana akibat dari bentrokan antara dua panglima itu bisa dihentikan seperti itu? Meskipun telah melemah seiring waktu, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 segera melarikan diri darinya. Namun cahaya berwarna pelangi itu menghentikannya begitu saja. Cahaya 7 warna mulai melemah, menghilang secara bertahap, tetapi hanya tulang yang tersisa dari kedua komandan Vien itu, dan bahkan tulang-tulang itu mulai menjadi abu. Ini bukan pembunuhan instan, tetapi tampak lebih mengerikan daripada pembunuhan instan di mata iblis. Meskipun dua saudara komandan Vien yang menyatukan tangan tidak berada pada level pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dari langkah ke-9, serangan kekuatan penuh mereka sudah mencapai level ini. Namun mereka mati seperti itu, tanpa cara untuk membalas, dan bahkan tidak mampu melawan-lawan. Han Yu, yang awalnya siap untuk bergerak, melayang di sisi Long Haoshen dengan wajah kosong, benar-benar terdiam sejenak. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari Divine Snail Shield of Sun and Moon? Awalnya, ketika Long Haoshen memperoleh perisai ini dari Starlight Divine Beast, Han Yu juga berada di sisinya, dan karena itu memahami asal-usul item ini dengan baik. Tapi apakah cahaya 7 warna yang terang ini benar-benar keluar dari peralatan epik? Tingkat epik benar-benar terlalu kuat. Cahaya 7 warna yang cerah akhirnya menghilang, dan yang tersisa hanyalah Long Haoshen dan Han Yu, serta kristal ajaib dari dua iblis dari langkah ke-8. Keheningan aneh mengikuti, menyebar ke seluruh medan perang. Itu tidak bertahan terlalu lama, dan sekitar 10 detik kemudian, sorakan nyaring pecah di sisi jalur gunung penentang naga. Mereka secara pribadi telah menyaksikan keajaiban, kekuatan pembangkit tenaga listrik mereka sendiri. Bisakah orang lain selain ksatria surgawi lebih kuat dari ksatria yayasan esensi emas ini? Kuil ksatria tidak terkalahkan. Di tengah sorakan ini, setiap ksatria tampaknya telah memperoleh kekuatan, dengan panik menyerang para ksatria iblis dan beruang iblis. Resimen ksatria lintas udara juga berkumpul, mengambil inisiatif untuk menyerang musuh udara. Tanpa ragu, dorongan kuil ksatria telah mencapai puncaknya. Sebagai komandan mereka, bagaimana Long Tianying bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Dia segera memberi perintah untuk melancarkan serangan balik. Semua pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 dari kuil ksatria naik ke langit, memberikan tekanan yang tidak dapat diatasi pada musuh yang perlahan mereka dekati. Mundur. Saminaga memberikan perintah ini dengan tatapan dingin, mengangkat tangan kanannya. Cahaya intens menyebar dari 8 dewa iblis, dan 8 pilar dewa iblis mereka mulai berkilau, menyelimuti pasukan iblis dalam jangkauan mereka, untuk membawa mereka kembali ke kamp mereka. Bos, apa yang terjadi? Han Yu bertanya pada Long Haoshen dengan suara rendah. Long Haoshen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, aku juga tidak tahu. Tampaknya tengkorak merah yang kami temui sebelumnya membuat marah perisai siput surgawi matahari dan bulan, yang menyebabkan hal ini. Itu bertindak sepenuhnya dengan sendirinya. Tidak mungkin aku bisa memiliki kemampuan sekuat itu. Untungnya, saya memiliki armor yayasan esensi emas, karena gerakan itu menggunakan lebih dari 50.000 energi spiritual saya. Namun, saya merasa bahwa cahaya 7 warna yang terang dari sebelumnya belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, seolah-olah dibatasi entah bagaimana. Han Yu terdiam. Jika begitu kuat saat dibatasi,
saya tidak berani membayangkan apa yang bisa menjadi kekuatan sebenarnya. Long Haoshen tidak tahu, dan Han Yu juga tidak. Namun di sisi lain, Demon God of Death Saminaga memberikan jawaban. Alat surgawi. Kuil Ksatria sebenarnya memiliki alat surgawi seperti itu sebagai cadangan. Jawaban yang sama muncul di benak Long Tianying. Perisai itu pasti alat surgawi. Kapan Hao Shen mendapatkan perisai seperti itu? Faktanya, tahta surgawi adalah artefak surgawi kuil Ksatria, namun bahkan di antara mereka, tidak pernah muncul perisai peringkat alat surgawi. Dan perisai ini tidak sesederhana item pertahanan saja. Apa yang bisa menjadi cahaya 7 warna yang cerah dari sebelumnya? Bahkan Long Tianying dan Saminaga tidak memiliki keyakinan bahwa mereka bisa tetap tanpa cedera dalam cahaya itu. Alat surgawi selalu menjadi senjata yang paling tidak terduga. Itu karena kekuatan alat surgawi seperti bagian dari kekuatan dewa. Alat surgawi yang berbeda benar-benar akan sangat berbeda. Dan di antara alat-alat surgawi, jenis yang paling ditakuti adalah yang dapat melepaskan kekuatan absolut. Dan siapa yang tahu kemampuan apa yang dimiliki perisai Long Haoshen? Dengan hilangnya cahaya 7 warna yang terang, energi spiritual Long Haoshen dan Han Yu kembali ke keadaan cair. Proses transformasi ini berjalan lambat. Faktanya, jika mereka ingin menggunakan dataran tinggi spiritual dalam pertempuran, mereka setidaknya bisa menjaga energi spiritual mereka dalam keadaan ini selama 10 menit. Energi spiritual milik Long Haoshen yang berubah menjadi bentuk ini tidak termasuk bagian yang berasal dari armor Yayasan Esensi Emas. Fitur ini tampak seperti peningkatan kemampuan yang diberikan Star King kepadanya, meskipun tidak sepenuhnya sama. Itu karena memiliki energi spiritual dalam tubuh seseorang dalam keadaan dataran tinggi spiritual membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan, dan pasti jauh lebih kuat. Itulah arti sebenarnya dari mencapai langkah ke-9 untuk pembangkit tenaga listrik. Dengan transformasi kali ini, Long Haoshen dan Han Yu memperoleh pemahaman tentang dataran tinggi spiritual. Long Haoshen tidak melepaskan sayap spiritualnya. Memegang bahu Han Yu dengan tangan kanannya, Haoshen meminjam bantuannya untuk kembali ke jalur gunung penentang naga. Setelah kembali, Han Yu berbalik untuk melihat Long Haoshen, tatap muka. Keduanya memiliki ekspresi heran. Meskipun pertempuran pertama mereka kembali bersama hanya membutuhkan waktu sesaat untuk selesai, mereka akhirnya masih harus bertarung bersama. Ini sudah cukup. Kapten, saya sudah mendengar beritanya. Kepala kuil memutuskan agar kami mengumpulkan 10 juta poin kontribusi sebelum membiarkan tim kami terbentuk kembali. Long Haoshen mengangguk padanya dengan senyum di wajahnya, ya. Kami perlahan akan mengumpulkan 10 juta poin ini. Dalam setahun, paling banyak 2, selama perang suci ini berlangsung, kita pasti bisa mendapatkannya. Tentu. Benar, Kapten, saya punya sesuatu untuk Anda dari Lin Xin. Dan, saya mendapat berita dari semua orang. Mendengar kalimat terakhirnya, Long Haoshen segera tampak tertarik. Apakah semua orang baik-baik saja? Han Yu mengangguk dengan senyum di wajahnya, skuad perburuan iblis kelas 64 komandan kami terbagi, tapi kami tidak akan mati dengan mudah. Sekarang, semua orang secara aktif berpartisipasi dalam perang suci dengan kuil mereka sendiri. Dari apa yang saya dengar, Yuan telah mengumpulkan cukup banyak kontribusi untuk menjadi komandan resimen. Dan Sima hampir sama, hanya Cair yang tampaknya tidak berpartisipasi secara aktif, malah berlatih diam-diam di kuil asasin. Mendengar dari Han Yu tentang keselamatan orang lain, Long Haoshen sangat santai. Inilah yang paling ingin dia ketahui. Berita ini memberinya kepercayaan diri dan motivasi yang meningkat untuk menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Yang paling penting adalah semua orang aman dan sehat. Han Yu melanjutkan, Kapten, setelah kita kembali, aku akan memberikanmu pil yang disiapkan Lin Xin. Ini termasuk pil pelatihan boa hutan dan jenis obat lainnya. Long Haoshen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tersenyum, saya tidak membutuhkan ini, simpan saja untuk Anda sendiri. Pil pelatihan boa hutan tentu saja hal yang baik, tetapi energi spiritual eksternal saya sudah mengalami kemacetan.
Jika saya tidak dapat meningkatkan energi spiritual internal saya lebih jauh, energi spiritual eksternal saya tidak akan dapat terus berkembang. Periode meditasi yang mendalam membawa Long Hao Shen banyak pemahaman. Energi spiritual eksternalnya memang jauh lebih kuat daripada yang lain, terutama karena konstitusinya sebagai dewa pilihan dan manfaat yang dibawa oleh Hao Wei. Pil pelatihan boa hutan cukup ampuh, tetapi tidak akan bisa dibandingkan dengan amplifikasi yang dibawa oleh Hao Wei. Selain itu, Long Hao Shen tidak ingin terus mengandalkan pil untuk kemajuan. Mengkoordinasikan kemajuan energi spiritual internal dan eksternalnya adalah prioritasnya saat ini. Dengan kata lain, dia tidak mau membuat jarak yang terlalu besar di antara mereka. Selain itu, sekarang setelah dia mencapai langkah ke-8, prioritasnya adalah melatih energi spiritual internalnya, yang secara otomatis akan dibersihkan melalui rongga spiritualnya. Long Hao Shen tidak perlu khawatir tentang pengotor energi spiritualnya yang mempengaruhi tubuhnya, dan hanya perlu terus berkultivasi. Dalam keadaan ini, pil memang tidak akan banyak berguna baginya. Prioritasnya saat ini ditetapkan dalam pelatihan dan pengumpulan poin. Han Yu tidak bersikeras. Tempat ini adalah jalur gunung penentang naga, dia harus menunggu ketika mereka kembali untuk membujuknya. Pasukan iblis telah mundur seperti air pasang, hanya mayat dari almarhum mereka yang tersisa, saat mereka melarikan diri melalui celah yang diciptakan oleh para dewa iblis. Pertempuran ini berlangsung sekitar 2 jam, dan karena itu, sejumlah besar mayat tertinggal di medan perang. Di sisi kuil ksatria, perintah untuk membersihkan medan perang segera diberikan. Itu bukan tentang mengubur mayat, tetapi membawa sebanyak mungkin kembali ke markas mereka di jalur gunung penentang naga. Mayat-mayat di jalur gunung penentang naga sebagian besar adalah iblis. Setelah membawa mereka kembali, kristal ajaib mereka akan diekstraksi, dan kemudian bagian yang bisa digunakan akan disimpan, dan yang tidak berguna akan dibakar. Ini tak terelakkan. Jika iblis memiliki keuntungan yang cukup, mereka akan menjadi orang yang membawa mayat-mayat ini kembali, tetapi hanya untuk menggunakannya sebagai makanan. Selama mereka mempertahankan persediaan makanan yang cukup, ras mereka dengan ketahanan yang baik terhadap dingin akan dapat terus bertarung. Meskipun jumlah mereka terus berkurang, kerugian kuil ksatria juga mencengangkan. Membiarkan kerugian ini berlanjut hanya akan berarti berkurangnya masa depan 6 kuil besar. Kebencian di antara ras mereka melampaui kemampuan untuk diperbaiki. Sebagian besar adalah karena perbedaan budaya, adat istiadat dan pengetahuan. Manusia tidak akan pernah bisa menggunakan mayat kerabat mereka sendiri sebagai makanan, apalagi menjadikannya sumber makanan utama mereka. Dan faktanya, dapat dikatakan bahwa, pada saat sumber makanan tidak mencukupi, motif iblis untuk melancarkan serangan bukanlah untuk menyerang musuh, tetapi untuk membuat makanan untuk pihak mereka. Dalam perang ini, kemenangan manusia tidak hanya didasarkan pada kerusakan pada pasukan iblis, tetapi juga pada pemutusan pasokan makanan mereka. Tapi tentu saja, untuk alasan ini, serangan iblis berikutnya pasti akan menyusul dalam waktu singkat. Pentingnya pertempuran yang menang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena selalu ditekan oleh iblis, mereka hanya bisa berpegang teguh pada jalur gunung penentang naga mereka selama 1,5 tahun. Kedatangan pertempuran yang menang sudah cukup untuk mengisi setiap ksatria dengan kegembiraan dan pujian, dan memulihkan kekuatan mereka. Seorang prajurit yang kuat akan selalu jauh lebih kuat daripada seorang prajurit tanpa semangat. Dan kontributor terbesar untuk pertempuran yang menang ini, Long Hao Shen, dipanggil oleh kuil ksatria setelah kembali. Berdiri tegak lurus di depan Yang Haohan dan Long Tianying, ekspresi Long Hao Shen tenang. Saat ini, dia tidak mengenakan baju besinya, dan Han Yu juga ada di sampingnya. Namun, berbeda dengan Long Hao Shen yang tenang, Han Yu tampak cukup cemas, karena kedua ksatria surgawi itu tidak terlihat begitu senang. Long Hao Shen, apakah Anda memahami status Anda? Long Tianying bertanya dengan nada berat. Long Hao Shen segera menjawab, saya adalah salah satu ksatria Yayasan Esensi Emas dari Kuil Ksatria, peringkat sebagai Saint Knight. Long Tianying, dan apa lagi? Setelah beberapa saat terkejut, Long Hao Shen menjawab,
saya juga kapten dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Berhenti menyebut pasukan perburuan iblismu. Dalam keadaan Anda saat ini, bagaimana kami bisa dengan mudah membiarkan Anda mereformasi pasukan Anda? Apakah Anda sudah lupa tentang 3 perjanjian kami? Kali ini, bahkan Yang Haohan benar-benar marah. Long Hao Shen memberikan pandangan bingung kepada dua tetua yang menyandang gelar ksatria surgawi. Kakek Yang, saya tidak tahu kesalahan apa yang saya buat. Yang Haohan meledak dalam kemarahan, kamu masih tidak tahu. Anda saat ini tidak hanya seorang Saint Knight, tetapi juga seorang prajurit dari aliansi kuil. Apakah Anda pikir saya membuat Anda mencari tunggangan Anda sendiri untuk langsung bergabung dalam pertempuran? Saya berharap Anda tetap rendah hati di medan perang, namun begitu Anda tiba, Anda segera membuat diri Anda dikenal oleh semua iblis. Sekarang bagaimana Anda menjamin bahwa Anda tidak akan diserang di semua sisi, diakui oleh semua setan? Equipment bisa diubah, tapi bagaimana dengan ability? Dan terlebih lagi, perisai tingkat alat dewamu tidak berasal dari kami. Itu adalah bagian dari kemampuan pribadi Anda. Menggunakannya di depan begitu banyak iblis, bukankah kamu hanya memberikan identitasmu sendiri? Mengapa Anda mengambil jalan yang paling tidak saya harapkan untuk dilihat? Tanpa menunggu jawaban Long Hao Shen, Long Tianying terus memarahinya, sebagai seorang prajurit, tugasmu adalah mematuhi perintah. Bahkan jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertempuran, setelah kembali, Anda harus melapor kepada saya, dan bergabung dengan pertempuran di bawah komando saya. Dan apa yang Anda lakukan sebagai gantinya? Anda mempertaruhkan diri Anda untuk langsung bergabung dalam pertempuran, dan bahkan mengekspos kekuatan Anda. Tahukah Anda apa arti alat surgawi ini? Itu artinya kami memberi mereka lebih banyak tekanan. Dan semakin besar tekanannya, semakin besar serangan baliknya. Pernahkah Anda mendengar orang lain menunjukkan senjata tingkat alat surgawinya di medan perang dengan mudah? Siapapun akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan alat sucinya, hanya menggunakan peralatan seperti itu di saat hidup atau mati, untuk memberikan pukulan fatal pada musuh. Long Hao Shen menjawab, Kepala Kuil, saya minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Anda akan salah paham seperti itu. Maukah Anda mendengarkan penjelasan saya? Long Tianying sepertinya ingin terus menegurnya, tetapi dihentikan oleh Yang Haohan, yang mengangguk padanya, baiklah, bicaralah. Saya memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan diri Anda sendiri. Namun, jika penjelasanmu tidak meyakinkan kami, kamu akan kembali ke pengasingan, dan tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan perang suci lagi. Ekspresi Long Hao Shen berubah drastis. Ini membuatnya khawatir. Jika dia tidak diizinkan untuk bergabung dalam perang, bukankah itu membuat reuni pasukan perburuan iblisnya menjadi jauh? Kepala Kuil, beginilah keadaannya. Sebenarnya, apa yang terjadi sebagian besar secara kebetulan, dan itu seharusnya tidak memungkinkan mereka untuk mengenali identitasku. Iblis tidak pernah menemukan perisai yang saya gunakan. Kami mendapatkannya setelah membunuh Dewa Setan Ular Andromalius, menemukannya di sebuah gua yang terletak di rawa kesuraman. Hari ini adalah hari pertama saya menunjukkannya di medan perang. Dan itu bukan alat divine, hanya perisai tingkat epik sejauh yang saya tahu. Kakek, kamu pernah melihat perisai ini sebelumnya, itu yang aku gunakan pada saat ujianmu. Setelah Yang Haohan dan Long Tianying mendengar itu, ketegangan mereka akhirnya mereda. Fakta bahwa iblis belum pernah menemukan perisai ini sebelumnya membuat situasinya jauh lebih baik. Selama identitas Long Hao Shen ini tidak ditemukan, mereka tidak keberatan sisanya. Long Hao Shen melanjutkan, ini seperti ini, segera, dia menceritakan percakapannya dengan siput surgawi matahari dan bulan di gua, serta seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan dia memperoleh perisai siput surgawi. Matahari dan bulan, tanpa menyembunyikan apapun. Setelah Long Hao Shen menjelaskan bagian-bagian tentang Starlight Divine Beast dan Divine Snail of Sun and Moon, kedua Divine Knight ini tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi kagum. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar cerita seperti itu. Informasi yang dibawa oleh Long Hao Shen memang mencengangkan. Ketika Long Hao Shen berbicara tentang keadaan Divine Snail of Sun and Moon,
dia secara alami juga berbicara tentang Tower of Eternity. Mengingat bahwa itu menyentuh ahli nujum, itu adalah topik yang sangat sensitif. Dia ingin merahasiakan ini, tetapi sejak mendengar tentang masa lalu Slumbering Calamity Elux, dia tidak pernah kembali ke Menara Keabadian. Itu bisa dilihat saat dia menghindarinya. Dia tidak ingin mendapatkan kemampuan lagi dari manusia berdosa ini. Slumbering Calamity Elux menyebabkan bencana besar yang menimpa umat manusia. Sebagai Sion of Light lainnya, Long Hao Shen merasa sangat sedih atas apa yang telah dilakukan Elux. Jika bukan karena bencana ini, bagaimana mungkin umat manusia telah direduksi menjadi keadaan pasif seperti itu selama 6.000 tahun di era kegelapan. Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dipandu oleh cahaya, diberkati oleh para dewa, membawa fajar baru, siput surgawi akan bertindak sebagai perisai. Ini adalah kata-kata terakhir yang dikatakan siput surgawi matahari dan bulan kepada saya. Dan saya tidak mengerti bagaimana Divine Snail Shield of Sun and Moon menciptakan cahaya terang 7 warna itu. Saya hanya bisa merasakan bahwa cahaya ini mendorong saya, dan kemudian, Komandan Vian ini mati di dalamnya. Yang Hao Han dan Long Tianying saling memandang, berseru dengan keras, kamu orang yang sangat berbakat. Anak muda, Anda benar-benar sangat berbakat. Kelahiran Sion of Light memang merupakan anugerah dari surga, dengan harapan agar kita tidak dihancurkan oleh iblis. Jadi, Anda harus menghargai diri sendiri. Kami membutuhkan Anda untuk memimpin kami mengusir iblis, dan membiarkan bumi memulihkan kejayaannya. Dari apa yang Anda katakan, fenomena sebelumnya tidak disengaja. Tetapi fakta bahwa Anda bergabung dalam pertempuran atas inisiatif Anda sendiri adalah sebuah kesalahan. Apakah Anda mengakuinya? Long Hao Shen mengangguk dengan tergesa-gesa, saya mengakui kesalahan saya. Kakek, tolong jangan membuatku meninggalkan medan perang. Saya sudah berpantang bergabung selama 1,5 tahun. Saya sangat berharap bisa berguna bagi kuil ksatria kami. Saya tanpa syarat akan mendengarkan tugas masa depan Anda, dan mematuhi 3 aturan kakek yang, untuk melakukan yang terbaik agar tidak ketahuan oleh mereka. Melihatnya menjadi sangat gugup, Yang Hao Han tidak bisa menahan senyum. Oke. Lalu aku memberimu kesempatan lagi. Jangan lupa tentang apa yang baru saja Anda katakan. Jika Anda mengambil risiko prematur seperti itu lagi, jangan salahkan kakek yang karena Anda kembali ke pengasingan. Ya, aku akan menurut. Long Hao Shen segera memukul dadanya dengan tangan kanannya, melakukan penghormatan ksatria standar. Jika terserah Yang Hao Han, dia lebih suka menyembunyikan Long Hao Shen, dan menunggunya mencapai langkah ke-9 sebelum bergabung dalam pertempuran. Tapi dia juga tahu bahwa ini tidak akan menguntungkan pertumbuhan Long Hao Shen. Sion of Light akan membutuhkan pengalaman terus-menerus, daripada dibesarkan di rumah kaca. Jika dia disimpan di lingkungan yang aman untuk berlatih dari awal hingga akhir, mungkin kultivasinya akan meningkat, tetapi kekuatannya secara keseluruhan pasti akan lebih rendah. Setelah mencapai langkah ke-9, musuh hanya akan menjadi lebih kuat, dan tidak akan ada kesempatan untuk membiarkannya menjadi lebih kuat dengan latihan. Karena itu, dia tidak menghentikannya. Long Tianying berbicara selanjutnya, Hao Shen, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa perisai ini adalah alat surgawi. Pada saat itu, skill Blood Grudge yang eksklusif untuk Demon God of Death yang mainnya. Kekuatan cahaya terang ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh peralatan tingkat epik. Dan lebih jauh lagi, tidak ada peralatan tingkat itu yang bisa menghabiskan 50.000 unit energi spiritual untuk sekali pakai. Ceritakan lebih tepatnya tentang perasaan yang Anda miliki saat ini. Saya akan membantu Anda menemukan cara untuk mengeluarkan kekuatan alat surgawi ini. Jika Anda dapat menggunakannya dengan tepat, Anda akan memiliki kartu truf lain untuk membela diri. Long Hao Shen mengangguk, perasaan yang kumiliki saat itu aneh. Seolah-olah kekuatan khusus telah dilepaskan oleh Divine Snail Shield of Sun and Moon. Pada saat itu, tubuh saya dan Han Yu membeku untuk waktu yang singkat, dan hal yang sama berlaku untuk musuh. Tampaknya di area cahaya terang 7 warna, waktu berhenti. Kemudian, ketika saya melihat berapa banyak kerusakan yang diterima musuh,
saya menyadari bahwa energi spiritual saya telah memasuki keadaan dataran tinggi spiritual. Aku samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang hilang dalam cahaya terang 7 warna itu. Tampaknya terlalu terkonsentrasi, dan kehilangan kelembutan yang awalnya dimiliki siput surgawi matahari dan bulan. Saya juga tidak tahu bagaimana ini terjadi, dan siput surgawi matahari dan bulan tidak memberitahu saya bahwa perisai yang berasal darinya akan menghasilkan fenomena seperti itu. Menurut kata-katanya, Divine Snail Shield of Sun and Moon seharusnya tidak bisa menyerang, dan harus murni defensif.